Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNU TV kembali hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan dan wawasan keislaman. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Benarkah Muktamar NU mengharamkan tahlilan? Bagian 1. Entah yang keberapa kalinya Ustadz ini selalu mencari pembenaran atas keyakinannya dengan menyalahkan saudara muslimnya yang tidak sealiran dengannya. Kalau memang argumennya tepat dan sesuai, kita terima. Ternyata malah dia yang salah. Ini bukan sekedar salah paham, tapi pahamnya yang salah. Seperti dalam syair Arab yang artinya, betapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar, padahal berangkat dari pemahaman yang cacat. Bahar Wafir. Sudah seperti biasa, kelompok Salafi yang hendak melarang tahlilan selalu berupaya mencari dalil di samping dalil yang mereka gunakan. Kali ini, mereka memotong sepintas pemahaman yang mereka ambil dari keputusan Muktamar NU kedua. Perlu diingat bahwa dalam keputusan Muktamar NU tersebut memang dinyatakan makruh atau bukan haram dengan menampilkan dua kitab. Pertama, dari kitab I'ana at-Thalibin yang menghukumi makruh. Kedua, dari kitab Fatwa Fikiyah Al-Kubro yang juga menghukumi makruh namun ada ruang diperbolehkan, yaitu dalam Fatwa Fikiyah Al-Kubro 2/7 karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang artinya beliau ditanya, semoga Allah mengembalikan barokahnya kepada kita. Bagaimanakah tentang hewan yang disembeli dan dimasak, kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan ke para penggali kubur saja? Dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga, kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh. Serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri proses takziah jenazah. Mereka melakukan semua itu, tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan atau pahala akhirat, maka bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan atas keinginan ahli waris itu masih ikut dibagi atau dihitung dalam pembagian tirkah atau harta warisan, walau sebagian ahli waris yang lain tidak senang pentasarufan sebagian tirkah bertujuan sebagai sedekah bagi si mayit selama 1 bulan berjalan dan kematiannya. Sebab, tradisi demikian menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib. Bagaimana hukumnya? Ibnu Hajar menjawab bahwa semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk bid'ah yang tercelah, tetapi tidak sampai haram atau makruh. Kecuali jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan bisa jadi haram. Dalam melakukan prosesi tersebut, ia harus bertujuan untuk menghindari perkataan orang-orang bodoh agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya gara-gara ia tidak mau melakukan prosesi penghormatan di atas. Dengan sikap demikian, diharapkan ia mendapatkan pahala setara dengan realisasi perintah Nabi terhadap seseorang yang batal karena hadas sholatnya untuk menutup hidungnya dengan tangan. Ini demi untuk menjaga kehormatan dirinya jika ia berbuat di luar kebiasaan masyarakat. Tahlilan menurut pendiri Nahdlatul Ulama. Muktamar NU kedua masih di masa hidupnya Rais Akbar NU. Andaikan haram, maka sudah pasti Rais Akbar NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga mengharamkan. Nyatanya beliau tidak mengharamkan. Mengapa NU dalam suguhan hidangan menghukumi makruh namun masih diamalkan? Sebab ada ruang diperbolehkan, yaitu ketika hal-hal terlarang dihindari. Misalnya tidak diambil dari harta anak yatim. Terbukti, pendapat pendiri NU sekaligus Rais Akbar Hadratus Tusi, Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membolehkan, yang artinya jika Anda mengetahui apa yang telah disebutkan tentang 5 macam bid'ah, maka Anda akan mengetahui tentang tuduhan ini adalah bid'ah. Seperti menggunakan tasbih, mengucapkan niat, tahlil ketika sedekah untuk mayit dengan menghindari hal-hal yang dilarang, ziarah kubur dan sebagainya, bukanlah bid'ah. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 8. Fatwa ulama Syafi'iyah di Yaman. Apa yang dilakukan oleh Nahdiyin bukan mereka sendiri yang membuat amalan seperti ini, namun juga telah diamalkan di negeri Yaman. Berikut buktinya. Yang artinya, fatwa Syekh Al-Ashkar
Jika seseorang berwasiat dengan tahlilan sebanyak 70.000 kali di masjid tertentu dan ia berwasiat untuk orang-orang yang melakukan tahlil dengan makanan tertentu, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sampainya pahala tahlil kecuali dilakukan di dekat kubur. Dalam satu pendapat ulama Syafi'iyah bisa sampai secara mutlak baik di masjid, di rumah atau di kuburan. Ini adalah pendapat 3 mazhab. Bahkan Ibnu Salah berkata, dianjurkan untuk yakin dengan manfaatnya doa. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami baca untuk ruh si fulan. Syekh Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami, Buhyat Al-Mustarsyidin, halaman 195. Ditulis oleh Mahruf Hosin, Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.